Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Usman dengan NIM I012015, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan kerja bersama dan hubungan kerja guna memenuhi tugas UTS dari Bapak Muhammad Arfani Ihsan, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Ketenagakerjaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perjanjian kerja bersama dan perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja dengan memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja ini juga dikenal dengan istilah kontrak kerja. Jadi, perjanjian kerja ini sangat penting bagi pekerja maupun pengusaha karena membuat kesepakatan antara dua belah pihak. Selain itu, perjanjian kerja ini juga memuat kesepakatan lainnya seperti kemampuan atau kecakapan, perbuatan hukum, jenis dan bentuk pekerjaan yang diperjanjikan, tentunya termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam muatan perjanjian tersebut, teman-teman juga harus memastikan bahwa di dalam isi muatan perjanjian harus terdapat pertama, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Kemudian yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian ketiga, pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan dan peraturan kerja bersama. Oleh karena itu, sebelum menandatangani perjanjian kerja, teman-teman harus benar-benar teliti dan cermat memperhatikan saat membaca isi perjanjian kerja. Karena dalam perjanjian kerja setidaknya memuat yang pertama, nama, alamat, serta jenis usaha dari perusahaan. Pastikan juga nama, jenis kelamin, umur, dan alamat teman-teman tercantum. Selain itu, jenis atau jabatan pekerjaan juga harus tertera, termasuk poin tempat pekerjaan, besaran gaji, dan cara pembayarannya. Dan yang paling penting adalah syarat kerja yang memuat hak serta kewajiban para pihak. Jangan lupa baca juga waktu dimulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, serta tempat dan tanggal perjanjian kerja yang dibuat. Baru setelah itu, perhatikan tanda tangan para pihak di dalam perjanjian kerja. Jadi teman-teman harus ingat, baca dengan teliti isi perjanjian sebelum teman-teman membuat atau memutuskan untuk tanda tangan, karena bagaimanapun perjanjian kerja adalah dasar hukum bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Kemudian, perjanjian kerja bersama. Dasar hukum yang perlu diketahui dalam perjanjian kerja bersama atau PKB, yang pertama itu di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau PMK Nomor 28 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan dan perjanjian kerja bersama atau PKB. Kemudian kita juga dapat melihat di dalam putusan MK Nomor 115 garing PUU Romawi 7 2009, komposisi serikat pekerja atau serikat buruh dalam pembuatan PKB. Nah, di sini yang perlu diketahui, apabila dalam suatu perusahaan sudah mempunyai PKB, maka peraturan perusahaan atau PP sudah tidak berlaku lagi. Nah, perjanjian kerja bersama atau PKB menekankan harus diaturnya mengenai syarat-syarat kerja. Nah, syarat kerja adalah hak dan kewajiban baik pekerja maupun pengusaha yang belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Namun, yang harus ada di dalam PKB itu sendiri yaitu yang pertama bab umum, di mana terdiri dari pertama luasnya kesepakatan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja bersama, maksud dan tujuan kerja bersama, hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban serikat pekerja, hubungan serikat pekerja dan pengusaha, dan masa berlakunya perjanjian kerja bersama. Kemudian dalam hubungan kerja yang terdiri dari pertama, penerimaan karyawan, pengangkatan karyawan, penempatan karyawan, dan pemindahan karyawan. Kemudian, bab hari kerja dan jam kerja.
Nah, di mana terdiri dari pertama jam kerja, kerja lembur, dan perhitungan lembur. Nah, kemudian selanjutnya bab pembebasan dari kewajiban kerja, di mana terdiri dari pertama cuti tahunan, cuti besar, cuti hari libur resmi, izin meninggalkan pekerjaan, dan istirahat melahirkan atau gugur kandungan. Kemudian di dalam bab pengupahan yang terdiri dari pertama pengertian upah, komponen upah, cara kenaikan upah, pembayaran upah, dan tunjangan. Kemudian di dalam bab pengobatan dan perawatan, di mana terdiri dari poliklinik perusahaan, pengobatan di rumah sakit, dan tata cara perawatan pengobatan. Kemudian bab keselamatan kesehatan kerja atau K3. Nah, di mana yang pertama itu terdiri dari prinsip-prinsip K3, alat pelindung diri, K3 dan pengendalian kerugian dan perlindungan lingkungan hidup. Kemudian di dalam bab jaminan sosial yang terdiri dari pertama, jaminan keselamatan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Kemudian di dalam bab kesejahteraan yang terdiri dari fasilitas makanan, program tabungan, penghargaan masa kerja, penghargaan karyawan teladan, tunjangan-tunjangan, dan fasilitas ibadah dan olahraga. Kemudian di dalam bab tata tertib yang terdiri dari pertama disiplin kerja, dan kedua adalah aturan kerja. Selanjutnya bab penyelesaian keluh kesah, di mana terdiri dari umum atau prinsip-prinsip, dan kedua tata cara penyelesaian keluh kesah. Selanjutnya bab pemutusan hubungan kerja, terdiri dari 1. Pemutusan hubungan kerja, PHK karena permintaan sendiri, PHK karena pensiun dipercepat, PHK karena pensiun, dan PHK karena meninggal. Manfaat perjanjian kerja bersama atau PKB itu diantaranya pertama, baik pengusaha maupun pekerja memahami hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian yang kedua, mengurangi timbulnya perselisihan hubungan industrial. Dan yang ketiga, untuk menciptakan ketenagakerjaan karena ada sebuah kepastian hukum saat kita bekerja. Dan yang terakhir, pengusaha dapat menggambarkan biaya tenaga kerja. Demikianlah tadi pemaparan materi mengenai perjanjian kerja bersama dan perjanjian kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.